Ini proses pengolahan tanah yang akan digunakan untuk pembuatan keramik. Lumayan panjang prosesnya. Proses awalnya gimana, Nak? Proses awalnya kita rendam tanah terlebih dahulu. Mana tanahnya? Tanah yang akan direndam nanti akan jadi seperti ini, Bu. Jadi seperti ini. Kita rendam sekitaran sehari 2 hari. Setelah itu kita akan proses penggilingan untuk menjadikan tanah lebih kental, lebih halus. Ya, ini proses. Setelah itu, ini proses penggilingan. Ya, ini proses penggilingan. Setelah selesai disaring seperti ini, memisahkan batu dan tanahnya, kita akan pindah ke proses penaruhan tanah buat dipakai nanti. Oke, jadi ini penggilingan itu tapisan fungsinya untuk memisahkan tanah dengan batu-batu. Setelah itu tanah yang sudah disaring akan dibawa ke tempat penaruhannya. Ya, ini tanah yang sudah digiling dan disaring, taruh di tempat ini. Ya. Jadi ini tempat menampung tanah yang sudah digiling dan disaring. Artinya disaring dia sudah terpisah dari batunya, batu atau benda-benda lainnya. Kemudian nanti dituang ke tempat ini. Bentuknya seperti makam-makam. Iya. Kita ambil gambar dari jauh, bentuknya seperti makam-makam berbaris. Jadi ini adalah bagian atau tanah yang sudah disaring kemudian dimasukkan di sini. Jadi hasilnya nanti seperti ini, dan ini sudah siap digunakan untuk membuat keramik. Itu kita lihat di dalam karung adalah tanah-tanah yang belum direndam. Ambil tanahnya di mana, Nak? Ya, Bu. Ambil tanahnya di mana? Ngambil tanahnya biasanya kalau di Kalimantan sini, Bu, di gunung-gunung bukit. Di bukit-bukit, di gunung-gunung. Tanah di Kalimantan bisa terbilang mudah dicari, Bu. Oh, gitu. Dibanding tanah yang ada di Jawa. Wois. Nah, ini kita lihat proses penuangan. Proses penuangannya. Iya, ini proses penuangan tanah yang sudah digiling dan dipisahkan dari batu atau zat-zat kayu. Jadi ini nanti dibiarkan di sini sampai berapa hari, Nak, dibiarkan begini? Biasanya misalnya 1 hari atau 2 hari, Bu. Oh, ini ya. Jika tanahnya terlihat seperti kentalan seperti ini, Bu, berarti tanahnya terlalu banyak, airnya terlalu sedikit. Terlalu sedikit. Tapi kan ini nanti airnya juga ya. Iya. Menguap ya. Iya, betul, Bu. Menguap atau merembes ke bawah. Iya. Jadi ini bak-bak kecil. Ini adalah tempat merendam tanah yang dilakukan 1-2 hari. Kemudian itu tadi proses penggilingan tanah, kemudian ditapis. Tapisan itu adalah untuk memisahkan tanah dari batu atau kayu. Setelah ditapis kemudian dituang dalam tempat ini. Ini juga prosesnya 1-2 hari dibiarkan di sini. Jadi itu nanti dibuang aja ini, yang ampasnya ini.
Yang ampasnya ini nanti dibuang. Yang ini. Yang ini. Iya. Ini karena masih ada batu-batunya seperti ini Bu, yang ada seperti pasir-pasirnya. Ini nih bisa dianu ulang, tapi lebih baik dibuang Bu, karena misalnya kita bikin ada pasir-pasir gini bakal susah jadi. Oh gitu ya. Stok tanahnya kan banyak juga. Ya, stok tanahnya bisa Ibu lihat di sebelah kanan Ibu. Kiri ada, kanan ada. Jadi ini stok tanah mereka. Dan di sini juga ada keramik-keramik yang tidak jadi. Nah, ini seperti ini. Ini keramik yang tidak jadi atau gagal dalam proses pembuatan, tapi belum dibakar loh ya ini. Jadi ini keramik-keramik yang belum dibakar. Ini tidak dibuang. Dan ini bisa didaur ulang, nanti direndam 1-2 hari, kemudian dilakukan proses yang sama seperti ini. Jadi ini prosesnya keramik. Cepat juga ya proses sanunya ya, gilingnya. Setelah diampar seperti itu masih ada proses pengamparan kita ke gips. Pas setelah diampar ke gips itu kita akan menunggu sekitaran 2-3 jam biasanya. Itu setelah tanahnya diampar di sana itu akan mengering Bu. Setelah kita mengering kita angkat dan siap kita uli. Uleni. Ya, uleni. Setelah kita uli, tanah itu tidak akan ada gembung atau udara yang di dalamnya. Jadi itu proses pengulinya. Setelah diuli itu tanah siap dipakai untuk proses tersebut. Oke. Jadi ini setelah dituang di sini dibiarkan 1-2 hari, kemudian jadinya seperti ini. Nanti jadinya nih seperti ini. Setelah itu tanah diampar di atas gips. Diampar di atas gips ini. Di atas gips berapa lama nak? Sekitaran 1-3 jam. Oh, jadi diampar di atas gips ini selama 1-3 jam. Oh, tergantung tanahnya juga. Jadi setelah tanah seperti ini, kemudian diampar di atas gips ini, dibiarkan 1-2 jam. Setelah itu diuleni untuk menghilangkan udara yang ada di atas tanah. Nah, ini adalah tanah yang sudah diuleni. Ini tanah yang sudah diuleni untuk menghilangkan udara yang ada di dalam tanah. Fungsinya menguleni itu untuk menghilangkan udara yang ada di dalam tanah. Jadi ini sudah siap dipakai. Kemudian baru prosesnya seperti ini. Proses panjang sampai ke tanah siap digunakan oleh siswa untuk membuat keramik. Game. Ini hasil kemarin Pak, USK. Jadi ini keramik-keramik yang sudah kering, tapi belum terlalu kering, ini dalam proses tahap pengeringan. Jadi nanti kalau sudah kering betul baru masuk oven pembakaran. Ini untuk apa Pak? Tempat pensil. Bisa buat tempat pensil, pulpen. Berapa hari Pak pengeringannya? Kalau tergantung cuaca Bu. Kalau cuacanya panas itu sekitaran seminggu sudah kering. Kalau mendung kayak gini ya agaklah sedikit lama. Iya. Oke, jadi nanti ini kalau sudah kering siap dibakar. Dan kita lihat keramik-keramik yang sudah
Ada tamu kah? Enggak. Itu siapa? Gilang. Oh, bisa berkunjung Bapak Gilang? Oke, baiklah. Ini yang punya rumah keramik. Dan ini yang punya rumah keramik juga. Nah, ini ada keramik-keramik yang sudah dibakar. Keramik-keramik yang sudah dibakar. Sudah diglasir. Oh, diglasir. Ini keramik yang ini tidak diglasir, ini namanya biskuit. Kalau ini diglasir dan ini juga glasiran. Kalau yang ini namanya biskuit, artinya tidak diglasir. Dan ini juga rata-rata glasir. Jadi yang seperti ini tuh sudah diglasir. Jadi ini hasil-hasil dari kriya keramik. Ini tempat lampu, kap lampu. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk ini keluarlah jinnya. Itu jadinya.